Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Sisi Metropolitan. Pemirsa, beberapa hari terakhir cuaca terik terjadi di ibu kota, diikuti hujan deras dan angin kencang pada sore hingga malam hari. BMKG memprediksi hal ini terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Dan berikut laporan rekan Cecilia Sidabariba serta juru kamera Alan Indra untuk Anda. Cuaca panas terik diprediksi masih akan terjadi di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya, yakni Jabodetabek, sampai pertengahan Mei 2022 mendatang. BMKG mencatat mulai dari pagi hingga siang hari diperkirakan di wilayah Jabodetabek akan terjadi cuaca yang cukup terik, sementara dari siang hingga sore hari akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Tidak hanya di wilayah Jabodetabek saja, cuaca panas juga diprediksi akan terjadi di wilayah lainnya di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara, dan juga di wilayah Bali. Hal ini bukan karena gelombang panas, namun karena Indonesia memang sudah masuk atau menuju ke musim kemarau. Sementara itu, BMKG mencatat selama sepekan terakhir suhu maksimal tertinggi yang terjadi di Indonesia sempat terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur dengan suhu mencapai 36,4 derajat Celcius. Sementara itu juga sempat terjadi suhu maksimal tertinggi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan dengan suhu 36 derajat Celcius dan juga di wilayah Bekasi. 4 titik di wilayah ibu kota DKI Jakarta dihantui banjir rob mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 Mei 2022 mendatang. BMKG menyebutkan bahwa banjir rob ini dipicu karena adanya fenomena fase purnama penuh bersamaan pula dengan fenomena perigi, yakni jarak terdekat antara bulan dengan matahari. 4 titik yang harus mewaspadai terjadinya banjir rob di wilayah ibu kota ini yakni Pademangan, Penjaringan, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan juga Kepulauan Seribu. Sehingga pihak dari BPBD DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan dan juga kewaspadaan kepada warga yang ada di 4 titik ini terkait adanya banjir rob, terutama dari pukul 21.00 sampai dengan pukul 24.00. Tidak hanya itu, warga yang berada di 4 titik ini juga dihimbau untuk segera melaporkan ke pihak terkait, termasuk pihak BPBD DKI Jakarta, jika menemukan adanya genangan dan juga banjir. Kami saat ini berada di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, dan memang hingga hari Selasa ini tidak terlihat adanya banjirop yang terjadi di tempat ini. Meski demikian, warga tetap dihimbau untuk waspada, terutama pada malam hari. Tidak hanya banjirop saja, namun juga hujan deras diprediksi masih terjadi di wilayah DKI Jakarta dan juga Jabodetabek, disertai dengan angin kencang sampai tanggal 17 Mei 2022 mendatang atau hari ini, dikarenakan adanya pertemuan dan juga perlambatan laju kecepatan angin yang dapat memicu potensi tumbuhnya awan hujan di daerah konvergensi ataupun daerah konfluensi, sehingga masyarakat tetap diimbau untuk waspada. Dari Jakarta, Cecilia Sidabariba, Alan Indra, Metro TV. Ya, pemirsa, cuaca panas masih melanda sejumlah wilayah Indonesia, termasuk juga DKI Jakarta. Namun di saat bersamaan hujan deras hingga banjir rob juga masih berpotensi terjadi. Apa sebenarnya penyebab cuaca tak menentu di ibu kota? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita bergabung bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab. Selamat sore, Pak Fahri. Ya, selamat pagi. Selamat sore, Mbak Nela. Iya, Pak Fahri, suhu atau cuaca panas ini diprediksi masih akan terus berlangsung sampai dengan akhir Mei. Apa analisis dari BMKG? Ya, jadi saat ini sebagian besar wilayah Indonesia memang sedang dalam periode peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, ciri khas dari periode peralihan ini adalah adanya kondisi cuaca yang cepat sekali berubah gitu ya. Pagi hingga siang itu panas, terik. Tapi sore menjelang malam itu hujan lebat dalam durasi singkat. Nah, ini yang lazim terjadi di periode peralihan ini. Periode peralihan ini kita perkirakan masih akan berlangsung sampai dengan akhir Mei nanti, dan memasuki bulan Juni akan semakin banyak wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim kemarau.
saat ini per awal Mei kemarin dari 342 zona musim di seluruh Indonesia, baru sekitar 16% yang sudah benar-benar memasuki musim kemarau ya. Itu seperti di NTT, NTB, sebagian Bali itu sudah memasuki musim kemarau. Nah, diharapkan di bulan Juni semakin banyak yang sudah mulai memasuki musim kemarau, sehingga perubahan cuaca yang begitu cepat itu akan semakin berkurang, namun hujan juga otomatis akan semakin berkurang. Ya. Artinya jadi panasnya ini akibat peralihan atau pancaroba ya Pak Fahri. Tapi selain Pulau Jawa begitu, daerah mana lagi sih yang berpotensi terjadi cuaca dengan suhu yang sangat panas, kemudian bisa terjadi hujan lebat? Daerah-daerah mana lagi yang perlu diwaspadai Pak Fahri? Sebagian besar Sumatera juga sama ya, memiliki pola yang sama seperti di sisi barat Sumatera itu ya. Kemudian Kalimantan seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ini juga memiliki kondisi yang sama. Sulawesi terutama di Sulawesi bagian tengah, Sulawesi bagian utara gitu, itu juga memiliki situasi yang sama seperti di Jawa. Baik, Pak Fahri, jadi ini bisa dikonfirmasi lagi suhu atau cuaca panas ya, bukan berkaitan dengan gelombang panas? Bukan, yang terjadi di Indonesia adalah bukan gelombang panas. Seperti yang terjadi di India atau di negara menengah lintang tinggi lainnya ya. Kalau definisi dari Badan Meteorologi Dunia, gelombang panas itu ketika suhunya lebih tinggi 5 derajat Celcius dari rata-ratanya dan berlangsung selama minimal 5 hari berturut-turut. Nah, ini yang tidak terjadi di Indonesia. Nah, sebetulnya penyebabnya apa sih selain karena musim pancaroba begitu, cuaca yang bisa sangat panas, kemudian bisa terjadi hujan lebat, bahkan potensinya bisa sampai terjadi banjir rob. Apalagi sih penyebabnya sebetulnya ini Pak Fahri? Iya, mungkin pertama kita bedakan dulu kalau banjirop itu bukan fenomena meteorologis tapi fenomena astronomis ya, akibat gravitasi bulan. Itu kan memang setiap bulan 2 kali pasti ada pasang naik ya, ketika bulan mati dan bulan penuh. Nah, kalau kondisi cuaca panas di pagi hari dan kemudian hujan di sore menjelang malam ini berkaitan dengan proses konveksi atau penjalaran panas yang sangat dinamis di wilayah tropis, apalagi kepulauan seperti di Indonesia gitu ya. Jadi pemanasan harian dari sinar matahari yang itulah memang menjadi pemicu awalnya proses konveksi atau penjalaran panas yang sangat dinamis ini. Nah, bagaimana dengan waspada bencana Pak Fahri? Apakah BMKG memprediksi selain serangan suhu panas dan banjirop ini seperti apa yang perlu diwaspadai? Ya, tentu memasuki periode musim kemarau. Kita belum memasuki puncak musim kemarau ya. Puncak musim kemarau kita perkirakan untuk Jabodetabek ya, itu sekitar bulan Agustus hingga September nanti. Itu puncak musim kemarau. Nah, tentu yang perlu diantisipasi, bencana yang perlu diantisipasi adalah di periode musim kemarau ini adalah bencana hidrometeorologis kering. Apa aja itu ya, seperti kekeringan, kebakaran hutan lahan, itu yang perlu diwaspadai. Kalau untuk perkotaan mungkin juga kebakaran ya, kebakaran di daerah pemukiman itu juga perlu diwaspadai. Terakhir singkat saja Pak Fahri, jadi kondisi tidak menentu seperti saat ini bisa terjadi sampai kapan prediksinya? Singkat saja. Baik, periode peralihan musim masih bisa berlangsung sampai dengan akhir Mei hingga awal Juni nanti, Pak. Kondisi cuaca seperti itu. Baik, akhir Mei sampai awal Juni perlu diwaspadai bersama. Terima kasih Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Pak Fahri Rajab sudah bergabung bersama kami di kesempatan Sisi Metropolitan kali ini. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta memperingatkan potensi banjir di pesisir DKI Jakarta pada 15 hingga 19 Mei mendatang. Sebanyak 4 wilayah pesisir ibu kota diminta waspada selama periode ini. Potensi terjadinya banjirop ini disebabkan fase bulan purnama yang berdampak pada peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum terjadi pada pukul 21 hingga 24 waktu Indonesia bagian Barat. 4 wilayah yang sangat berpotensi terhadap terjadinya banjirop adalah Pademangan, Penjaringan, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Kepulauan Seribu. BPBD terus memantau segala prediksi potensi bencana banjir yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta memantau ketinggian muka air yang dikeluarkan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Hasil pantauan terkait banjirop selanjutnya akan disampaikan melalui media sosial
serta grup WhatsApp yang beranggotakan instansi wilayah seperti camat, lurah, dan instansi teknis guna mempermudah dan mempercepat informasi kepada masyarakat. Untuk itu, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dapat mewaspadai lebih awal akan adanya potensi bencana banjir. Seperti di Kamal Muara, di Muara Angke, termasuk juga di Ancol dan kawasan Pelindo, ya, itu lokasi-lokasi memang kami pantau mengantisipasi terhadap ketinggian banjir rob, karena memang seperti tadi disampaikan, ini kan adalah fenomena dari bulan purnama di mana akhirnya air meluap sampai ke pemukiman warga. Tetapi kami terus siaga dengan tim kami, dengan Dinas SDA, dengan Satpol PP, dengan semua instansi terkait untuk terus melakukan pemantauan terhadap kondisi perkembangan banjirop yang ada di pesisir Jakarta. Informasi tadi menutup jumpa kita di Sisi Metropolitan kali ini. Besok kami masih akan kembali hadir untuk Anda di pukul 15.30 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Saya Naila Husna, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV